Saya membaca resume Anda. Anda benar untuk belajar manajemen. Lalu apa Anda tahu? Apa pekerjaan utama Humas saat ini? Pengemakan citra, pengembangan kreatif. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Saya lihat Anda berlulus. Tidak ada pengalaman. Setiap orang sukses, semua dimulai dari kertas kosong. Termasuk Bill Gates. Apakah Anda tahu siapa Bill Gates? Hahaha. Nada bicaramu tidak buruk. Itu karena saya percaya diri. Saat itulah Anda percaya pada diri sendiri. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Serahkan pekerjaan itu padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Mengapa saya harus memberikan pekerjaan saya kepada Anda? Saya melihat Anda memiliki sikap sombong. Dan dia memiliki ekspresi yang garang. Anda sama sekali tidak cocok untuk pekerjaan Humas. Sebenarnya untuk apa Anda datang menemui saya hari ini? Anda ingin tahu apa kemampuan saya? Atau ingin menghina saya? Apa pendapat Anda? Jika Anda ingin tahu apa kemampuan saya, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi jika Anda ingin menghina saya, maka saya akan memberitahu Anda. Tidak mungkin. Berhenti. Siapa Anda pikir Anda ini? Apakah Anda baru berhenti ketika saya menyuruh berhenti? Saya mengambil posisi ini karena usia saya yang masih muda. Apakah tidak sopan itu boleh? Saya tidak sopan pada Anda. Saya bukan orang seperti itu. Kebetulan yang Anda katakan dan lakukan persis seperti orang yang Anda gambarkan. Anda terlihat muda dan bersemangat. Saya tidak percaya Anda bisa menjalankan hotel ini dengan baik. Bagaimana Anda membiarkannya pergi? Biarkan dia pergi, saya beritahu Anda. Saya tidak pernah wanita berkata kotor seperti Anda. Hei, Anda mengotori pakaian saya. Masih saja melihat orang seperti ini. Yang mulutnya kotor itu kamu, bukan aku. Ada saksi di sini. Aku beritahu kamu, mulai sekarang kamu bisa datang lagi. Aku tidak akan pernah datang lagi. Sungguh tidak berpendidikan. Maaf. Tunggu sebentar. Senior. Kamu biarkan murid yang aku, beri hadiah di sekolah hari itu. Namaku Li Shaling. Halo, Senior Li Wenling. Oh ayah Li Wenling. Kamu hari ini datang melamar kerja. Melamar. Nianzu, sudah kamu lamarkan dia? Murid ini sangat bagus. Kamu tidak perlu menjawab. Senior, biar aku yang jawab. Aku yang memecatnya duluan. Senang bertemu denganmu. Tapi maaf, aku permisi dulu. Kembali kembali. Li Wenling. Ayah, jangan panggil dia lagi. Biarkan dia pergi. Aku belum pernah melihat orang yang sopan sendiri. Gadis yang tidak sopan. Aku yang urus. Manajer Junjao, bawa aku kembali. Baik ayah. Kamu tidak menyulitkan aku? Sudah kubilang aku yang urus. Nona. Tunggu sebentar. General Manager kami ingin mengundangmu naik untuk berbicara baik-baik. Jika General Manager MU meminta aku naik, aku akan naik. Ini mungkin sedikit kesalahpahaman. General Manager kami adalah seniormu. Dia adalah ayah dari Deputi General Manager. Nona Li, silakan. Nona Li, silakan. Nianzu. Nona Li Wenling. Ayahku menyuruhku mempekerjakanmu. Senior. Kamu belum meminta anakku mempekerjakanmu. Katakan saja kamu ingin memecatnya. Ini tidak masuk akal. Coba saja. Aku percaya kamu berbakat. Aku tidak berpikir kamu punya bakat. Tidak, belum tentu, tentu saja. Itu yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Senior, aku terima posisi ini. Oke. Alasannya, karena aku punya kepercayaan diri. Aku terima tantangannya. Aku ingin dia mengakuiku. Bagus. Manager Chiameng, bawa Nona Li untuk menyelesaikan formalitas. Halo, Nona Li, silakan ke sini. Terima kasih, Senior. Untungnya, aku di sini. Kalau tidak, kamu akan melewatkan bakat yang begitu baik. John Chehe. Bakat Hom. Ingin menerima tantangan. Aku akan menemanimu sampai akhir.
Sebenarnya kamu datang untuk apa hari ini? Kamu ingin tahu kemampuanku? Atau ingin menghinaku? Apa pendapatmu? Jika kamu ingin tahu kemampuanku, serahkan pekerjaan padaku. Tapi jika kamu ingin menghinaku, maka aku akan memberitahumu. Tidak mungkin. Itu saja. Ini rencanaku untuk begadang semalaman. Aneh untuk orang sepertimu. Bagaimana ayahku bisa memperlakukanmu seperti bayi? Memperlakukan sebagai bakat. Hasilnya, dia lebih tua. Penglihatanku tidak baik. Kamu sama sekali tidak memperhatikan rencanaku dengan baik. Seorang ahli bertindak. Aku akan tahu jika ada. Cukup lihat awalnya dan kamu akan tahu 369. Nona Li Wenling. Sangat menyesal. Yang aku cari di sini adalah bakat hubungan masyarakat. Sangat jelas. Kamu tidak memenuhi persyaratanku. Yaming, apakah konter masih kekurangan tenaga kerja? Ya. Konter adalah wajah depan. Fase seperti kamu adalah tempat yang layak di konter. Manfaatkan semuanya dengan baik. Tidak bisa lebih cocok. Tentu saja jika kamu tidak menerima. Jika kamu ingin keberatan, aku akan keberatan. Kesan pertama yang diberikan hotel kepada pelanggan adalah konter. Tapi kamu membiarkan pelayan garis depan menjadi fase. Hei, aku benar-benar meragukan kamu benar-benar tahu cara mengelola hotel. Apakah kamu sedang mengajariku? Tidak, aku memberitahumu. Sebagai operator, pertama, belajar bagaimana menghargai karyawanmu. Itu saja. Terima kasih atas pengajarannya. Jadi, apakah kamu akan mengundurkan diri? Tidak, kamu bisa tidak menghargai karyawanmu. Tapi aku sangat menghargai bosku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Hei, itu kontak di sana. Aku harus check-in sendiri. Aku masih perlu bertanya kepada asisten khususmu. Jiaming. Ya. Nona Li, terima kasih. Wakil Presiden. Ada yang bisa kubantu? Tuan, aku sudah memesan kamar di sini. Bisa lihat paspor Anda? Silakan. Terima kasih. Di mana Munyanzu? Kami datang untuknya. Presiden ada di atas. Ada apa? Surya turun menjemput kami. Maaf, aku sibuk sekarang. Tolong tunggu sebentar. Apa artinya, Kat? Kat, Halo Linda. aku menunggumu di lobi hotelmu sekarang. Turunlah menjemput kami. Oke, aku akan turun menjemputmu. Maaf, boleh merokok di sini? Itu tidak diperbolehkan. Aku sangat sensitif terhadap bau asap. Karena jantungku tidak baik. Maafkan aku. Maaf. Ini adalah rokok. Tolong matikan rokoknya. Hancurkan saja. Sikap seperti apa ini? Gila. Hanya Maaf, membuatmu menunggu lama. Terima kasih. Lina, kamu mau kemana? Munyanzu, kenapa kamu tidak menyambut kami? Bisa kamu bicara sesuatu? Tidak perlu ini. Ada apa? Tanya dia. Pergi. Hei Linda, jangan pergi. Ling Yongling, kenapa kamu membuat temanku marah? Ada kamu di sini tadi. Biarkan mereka merokok sampai habis. Itu saja. Kamu tahu mereka adalah temanku? Sebagai temanmu, aku seharusnya lebih memikirkanmu. Kamu tidak boleh membuat ributan dan merokok di lobi. Merusak citra hotelmu. Kamu. Apa salahku? Apa aku melakukan kesalahan? Apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak? Bukan urusanmu sebagai staf. Aku, bos, yang berhak memutuskan. Kamu bahkan tidak bisa membuat vas. Sudah kubilang ini bukan vas. Dan lakukan adalah, ini yang akan dilakukan setiap karyawan yang baik. Kamu harus melakukan hal-hal di hotelku, kan? Kecuali kamu memecatku. Aku tidak berhak memecatmu. Tapi aku bisa membuatmu berganti seragam. Tuan, dia punya grup inspeksi Eropa hari ini. Ingin menginap di hotel kita. Menurutmu, apakah kamu perlu melakukan persiapan? Di mana orangnya? Saya, Pak. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Wakil Presiden. UPS, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu dipindahkan dari Departemen Humas ke meja depan.
Sekarang dipindahkan ke kantor depan lagi. Kamu benar-benar bisa duduk? Kagum-kagum. Seorang pria bisa menekuk dan meregang. Pria? Ternyata seorang pria? Hahaha. Wanita bisa menopang setengah langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu memiliki penampilan abad ke-21? Tapi di dalam aku masih memiliki pemikiran lama abad ke-18. Seorang pria dewasa yang meremehkan wanita. Maaf, tempat kamu berdiri sangat kotor. Hei, aku membersihkannya. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku sangat sibuk hari ini. Apakah kamu tahu kualitasmu? Sangat buruk. Sang Bingyuan. Departemen kebersihan hotel kami hanya bertanggung jawab untuk membersihkan lobi. Lalu di mana kamu ingin dia membersihkan? Apa yang kamu katakan? Jika kamu ingin aku membersihkan, aku akan melakukannya. Tidak peduli seberapa bau atau kotor, aku tidak takut. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Li Wenling. Halo, senior. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah manajer umum memintaku berpakaian seperti ini? Itu lagi kesalahan anak itu. Ganti bajuku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Sebenarnya, senior, ini masalahku sendiri. Sepertinya dendammu cukup dalam. Sebenarnya, kita tidak bisa berbicara tentang dendam apapun. Bagaimana dengan hotel ini? Aku adalah manajer umum. Dia adalah wakil presiden. Jenny sudah sukses sejak kecil. Keluarga memiliki pengaruh leluhur. Pasti akan lebih sembrono. Jangan khawatir. Tapi anak ini telah membulimu selama periode ini. Aku tahu semuanya. Aku tidak bisa mengatakan kamu cukup toleran. Itu karena aku tidak terima. Seratakan bagaimana kitten keluargamu? Ibuku meninggal saat melahirkanku. Dan ayahku pergi ke laut. Tidak lama kemudian, dia juga meninggal di laut. Jadi kamu yatim piatu. Benar. Namun, aku punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tuaku untuk merawatku. Untukku belajar. Tidak sederhana. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan ini? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Kak Nianzu tenang. Kami mencari seseorang. Banyak bakat, ya. Lihat. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi lihat dia seperti itu, hehehe. Ayah, ini Nianzu. Ini asisten khusus baruku. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, aku tidak bisa mempekerjakan asisten khusus. Bukan tidak mungkin. Tidak bisa. Hanya dia yang tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Ia berpendidikan baik. Kamu punya konsep yang bagus dan baru saja memberiku pelajaran hubungan masyarakat. Apa yang kamu butuhkan dari hubungan masyarakat? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling. Aku tidak sering datang ke sini. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab langsung melapor kepadaku. Kamu juga melakukan hubungan masyarakat. Oke. Tidak. Li Wenling tidak boleh bekerja di sini. Aku yang punya kata akhir atau kamu? Masalah ini diputuskan seperti ini. Li Wenling. Aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi ayahku. Tapi biar aku beritahumu. Selama aku masih di sini satu hari pun, Jangan harap bisa hidup enak. Jika kamu berani menyentuhnya, setidaknya kamu harus mendapat persetujuanku. Ayah, bukankah kamu memalukanku? Kamu sudah mendengar apa yang wakil manajer umummu katakan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk tampil. Jangan khawatir. Hei, ayah, kenapa ayah di sini? Aku tidak khawatir. Jadi datang dan lihat. Halo Direktur Utama. Hello, nama keluarga saya Zhu. Mohon bimbingannya. Gary Antic. Ini untuk apa? Oh ayah. Menurutku kualitas gambar-gambar di lorong kita tidak bagus. aku ingin menggantungnya. Jadi tolong doakan bos datang khusus.
Apakah ini perlu? Tentu saja perlu. Ya. Wenling, bagaimana menurutmu? Ayah, tidak perlu tanya dia. Dia sama sekali tidak mengerti. Orang-orang punya wawasan. Wenling, ketakin padaku. Menurutku, jika ini memperbaiki setiap sudut hotel, konsep ini benar. Tapi investasi dan pengembalian harus masuk akal. Ya, itu sangat bagus. Begitulah, Nianzu. Wenling setuju dengan jumlah karya seninya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu? Yesus, aku belum bisa menggantungnya. Kenapa? APA kenapa? Dia adalah asisten khususku. Dia harus melapor langsung padaku. Ayah ingat. Investasi dan pengembalian harus masuk akal. Wenling, kamu harus mendengarkan. Wenling, biar aku antar kamu ke pintu. Aku masih punya hal lain yang harus dikerjakan. Lihat. Apa yang ayahku katakan? Aku masih harus minta izinnya sebelum menggantung lukisan. Ini lucu. Bos Ju, kalau kamu punya lukisan, tolong keluarkan. Aku harus menggantungnya. Oke. Ada banyak lukisan bagus. Ayo kita apresiasi dulu. Nona Lee, sudah cukup lihat ini? Kalau belum cukup, terus kumpulkan. Tanda tangani. Akuntan bilang, formulir harus ditandatangani olehmu agar valid. 2,5 juta. Kamu mau menghabiskan 2,5 juta untuk lukisan yang digantung di galeri. Benar. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku juga tidak akan tanda tangan. Jangan tanda tangan haha. Jangan tanda tangan. Tunggu saja dipecat. Kamu yang bertanggung jawab. Nenek sudah kembali. Nenek ayahku, Dia sangat tidak menghormatiku sekarang. Ada APA. kamu tahu? Dia mempekerjakan seorang wanita sebagai asisten khususnya. Apa itu asisten khusus? Seperti Xiaomi. Lupakan. Tapi dia membawa wewenang ini ke ekstrim. Tidak hanya ayahku membiarkannya melihatku. Apapun yang kulakukan memerlukan persetujuannya. Bukankah itu membingungkan? Benar kan? Ada hal seperti itu? Hei nenek, Kamu masih tidak percaya padaku? Ah tidak. Nenek hanya berpikir. Seperti apa gadis itu? jujur saja, gadis ini terlihat cukup cantik. Tapi sangat galak. Kenapa ayahmu memilih dia? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. Oh, jangan buru-buru dulu. Ayo. Ceritakan semuanya. Ceritakan pada nenek secara detail. Mari kita bicarakan. Aku sangat marah. Dia datang melamar ke perusahaan kita. Yang pertama memecatku. Tapi cukup pecat saja aku. Ayahku ingin dia kembali lagi. Bukankah ini jelas-jelas tidak memberi aku muka? Gila. Hei, ayahku gila. Aku tidak setuju. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan orang luar mengelola hotel. Aku hanya percaya padanya. Hei, Jodong. Kenapa kamu begitu percaya pada gadis itu? Ebio, jika kamu benar-benar melihatnya, jika kamu benar-benar berhubungan dengannya, kamu akan tahu kenapa aku sangat menyukainya. Sangat percaya padanya. ya, Niezu, tolong dengarkan aku baik-baik. Hotel ini bukan mainanmu. Yang ingin kulihat adalah hasilnya. Li, dia tidak akan karena kamu adalah presiden. Hanya menghabiskan jutaan untuk membeli lukisan-lukisan itu untukmu. Bawa ke Keindahan Bedaya. Dia tidak kesalahan. Aku beritahu kamu. Aku benar menggunakan dia. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Kamu sebaiknya bekerja lebih keras untukku. Beri aku pekerjaan yang solid. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. nenek, kamu dengar itu? Kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? Oh, aku harus membiarkan nenek memahami semuanya. Nenek,
Hanya tahu bagaimana mencintai. Jangan khawatir, nenek tidak akan membiarkan kamu disakiti. Macon, Kalian semua baru saja melihatnya. Jumlah air yang mengalir setelah menaruh botol air. Jangan remehkan botol air ini. Jika hotel kita, botol air ini ditaruh di setiap toilet. Jadi jika setiap penyewa dan karyawan menggunakannya 4-5 kali sehari, berapa banyak air yang bisa kita hemat dalam sehari? Kamu mengerti? Oke ya. halo nenek. Ya manager Shi. Kamerla, oke. Dia adalah asisten spesial baru. Ya. Aku menunggunya di kafe. Sampai dia selesai bekerja dan panggil dia ke sini. Oke, Nyonya Toya. Oh. Duduk. Alas. Terima kasih. Anakku bilang dia sangat menyukaimu. Dan aku sangat mempercayaimu. Senior bilang begitu. Dia juga bilang setelah aku bertemu denganmu, akan merasakan hal yang sama seperti dia. Nyonya tua. Panggil aku tante. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Aku tidak punya orang tua. Jadi kamu yatim piatu? Ya, tapi aku masih punya paman dan bibi. Mereka semua sangat baik padaku. Bagaimana mereka mencari nafkah? Hidup di tepi laut. Meskipun sulit, tapi kami punya hidup yang berarti. Ya. Kalau begitu kamu sangat beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Bahkan di tempat kerja, aku bertemu senior yang sangat baik padaku. Ya. Kamu tinggal di mana sekarang? Pamanku mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di tepi laut. Tepi laut, Pulang pergi kerja setiap hari. Bukankah itu sangat sulit? Ya, tapi tidak apa-apa. Ayo pindah ke sini. Kamu akan pindah kemana di sini? Menginap di hotel. Ah, Nyonya tua, ini. Ya. Maksudku, Tante, ini tidak baik, kan? Ada APA. Lebih nyaman tinggal dekat tempat kerja. Ini. Nenek, nenek. Kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. Apa yang kamu bicarakan? Mereka tidak seganas yang kamu katakan. Dan dia sangat berbakat. Berbakat. Aha. Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu, aku pikir. Aku ada urusan. Bicara pelan-pelan saja. Aku pamit dulu. Sudah diputuskan kita akan pindah ke sini. Oke, Tante. Aku akan bahas ini dulu dengan paman dan tanteku. Mau jawab lagi? Tidak ada yang perlu dibahas. Sudah begitu saja. Oke. Haha. Hei Nek. Kenapa kamu biarkan dia pindah ke sini? Bagaimanapun, dia itu bakat. Tentu saja harus jurus. Sudah cukup, dia tidak perlu khawatir. Oke, Nek jarang datang ke hotel. Tidak kejak Nenek jalan-jalan? Bukannya tadi bilang mau pasang lukisan? Iya. Aku antar kamu ke sana sekarang. Tuan Ja tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Ya. Kalau begitu Nyanzu juga tidak pulang. Nyanzu telepon bilang ada acara malam ini. Hei. Sepertinya keluarga ini benar-benar akan berubah sedikit. Nek, kamu bilang padaku. Jarang suka sirang gadis di restoran. Ini perubahan yang kubicarakan. Kalau dia bisa membuka hatinya. Itu bagus, oh iya. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang nenek lakukan untuk membangun rumah keluarga. Berapa banyak gadis yang sudah kamu perkenalkan. Hasilnya, semua anggota keluarga mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya suka seorang gadis. Nek, jangan terlalu antusias. Agar tidak mengacaukannya lagi. Ya. Luma. Kamu benar.
Bagaimana bisa Jia Duo hanya minum anggur dan tidak makan sayur? Aku tidak bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan menontonnya. Ibu anakku pergi ke hotel hari ini. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Ya, pergi ke hotel sesekali. Tebak apa? Ibu melihat gadis itu. Tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wenlin, apa yang dia lakukan? Dia memanggil para karyawan. Semua toilet di hotel harus diisi dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah ini akan membuat sulit untuk membilas dengan bersih? Aku sudah mencobanya. Tidak sama sekali. Pinter dan Teletai. Aku benar-benar tidak salah memilih orang. Ya. Oh iya, rumah gadis itu sepertinya tinggal jauh. Jadi aku memintanya untuk datang dan menginap di hotel. Ebio. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Ya. Hotel QQQ. Sesekali, bisakah aku melakukan sesuatu untuk karyawanku? Hahaha, APA yang Ebio katakan benar. Wenling ini datang menginap di hotel. Dia juga akan lebih berdedikasi untuk perusahaan. Kamu juga bisa membantuku mengawasi Nianzu. Ya, nanti. Ada gadis yang baik seperti ini di sampingmu untuk membantumu. Kamu. Bisakah kamu minum lebih sedikit? Aku akan berusaha. APA. Kamu harus pindah ke hotel, ya? Apakah ini tepat? Paman Haisheng. Ziwi. Hei, apa pendapatmu? Ya. Ayah, aku sudah kembali. Hai Tante, Wenling kebetulan ada di sana. Kabar baik untukmu. Aku naik pangkat. Lagi pula, setelah latihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa penyidikan kasus kriminal besar. Lihat, aku beli makanan untuk kita rayakan. Hei, kenapa wajahmu kaku begitu? Ada APA? Kakakmu mau pindah ke hotel. Sangka? Apa yang terjadi? Wenling, beritahu kakakmu. Biarkan dia memberimu pendapat. Ini keadaannya. Cuma hotel biasa. Kasih aku kamar. Biarkan aku pindah ke sana. Bukankah itu bagus? APA Bagasna. Kakakmu belum pernah tinggal jauh dari rumah. Ayah sekarang berbeda dari dulu. Wenling sudah mulai bekerja. Kamu tahu, gimana berani? Pulang pergi memakan waktu. Ya. Itu yang kupikirkan. Kalian berdua, berhenti dulu bicara. Dengar apa yang Tante Cihui katakan. Ya, begitulah. Lebih baik dengar ide anak-anakmu. Bicarakanlah. Kamu juga tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Kerjaan ini, seperti ayah si bos kecil. Aku dapatkan dengan kerja keras. Lalu haruskah aku bekerja lebih keras? Dapat kesetujuan semua orang. Ah iya, Tante, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Dan jika aku pindah ke sana, tidak hanya menghemat waktu transportasi, aku bisa lebih fokus menyelidiki kondisi seluruh hotel. masuk akal. Itu benar. Tapi apakah aman buat kamu pindah ke sana sendirian? Aman. Siapa yang berani mengganggu adikku? Siapa yang berani mengganggu adiknya polisi? Aha, hihihi. Zihui, kamu setuju? Cek apakah anak-anak sudah siap? Serahkan urusan ini ke Wenling. Terima kasih, Tante hahaha. Jangan khawatir, ayah. Kerja bagus. Ya, Ayo, makan. UPS, aku naik level. Yang ini milik kakek Baisi. Yang ini milik Su Beihong. Nenek Wem. Dua lukisan ini adalah lukisan terkenal. Nah, bagaimana kamu bisa memilikinya? Hei. Kakekmu dulu juga punya latar belakang yang sulit. Setelah sukses, dia sangat suka melukis. Sangat teliti. Saat dia mengumpulkan lukisan ini, kualitasnya tidak terlalu bagus.
Sekarang serius banget, ya? Kamu bisa bawa ke hotel besok, agar tidak merepotkan orang lain. Terima kasih, Nenek. Hahaha. Tapi bikin kesal kalau dibicarakan. Kenapa ayahku harus menyuruhku mendengarkan Li Wenling itu? Ayahmu juga punya alasan sendiri. Biar aku lihat. Sama sekali tidak masuk akal. Prinsip-prinsip ini. Kamu tidak akan mengerti dalam waktu singkat. Oke. Jangan lupa pasang besok. Oke. Hei, Nenek. Hei, kamu tidak akan berat hati, kan? Hahaha, kenapa kamu begitu berat hati? Sebagian besar tubuh nenek sudah terkubur di tanah. Lagi pula, ini semua nanti akan jadi milikmu. Ya hahaha. Nenek sangat baik. Hahaha, jadi anak baik. Oh iya, Nenek, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Seperti apa ibu kandungku? Aku tidak akan membahasnya lagi. kenapa kamu tidak pernah bicara lagi? Nenek, setiap kali aku bertanya padamu, kamu tidak pernah menyebutkannya. Aku tanya ya, ayahku tidak pernah bicaranya. Apakah setelahnya Li, Yezoya? Sebenarnya kenapa sih? Nggak ada alasan khusus. Saudara, sudah, kita istirahat dulu yuk. Hei, apa ibuku wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayah pasti tidak akan terus mengingatnya. Baik apanya? Sudah Nek. Tante, kenapa terus-terusan memandangiku seperti ini? Tante sedang berpikir. Ingat pertama kali bertemu kamu. Kamu menangis kelaparan. Kakakmu yang menggendongmu ke Tante Amei minta susu. Tante, bukankah aku besar minum susu Tante? Iya, waktu itu Tante memang masih bisa menyusui. Tapi Anak Tante sudah tiada. Semua susunya kuberikan untukmu. Tante, entah kenapa, aku merasa seperti mengambil jatah anak Tante. Wah, jangan bilang begitu dong. Justru Tante yang berhutang padamu. Melihatmu yang kecil dulu. Tiba-tiba Tante merasa menjadi ibu lagi. Meski anakku sudah tiada. Tapi terima kasih nak. Kau memberiku kebanggaan sebagai ibu. Dan kau juga memberiku semangat untuk terus hidup. Tante, jangan bicara seperti itu. Sayang, waktu berlalu begitu cepat. Sikap marah saja. Anak kecil yang dulu menangis keras, kini sudah tumbuh cantik. Jadi anak yang pintar. Si kecil sudah besar. Sayap itu keras. Kamu harus terbang juga. Tante, tempat tidur ini akan kosong juga. Tante, aku tidak akan pindah. Aku tidak akan pergi ke hotel. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin tidur denganmu setiap hari. Bagaimana mungkin? NAK, kamu harus tumbuh dewasa juga. Kamu akan bertemu orang yang kamu cintai. Membentak keluarga. Tante, tempat tidur ini akhirnya akan kosong. Jangan. Aku masih ingin kembali dan tidur sekamar denganmu. Bagus. Tante, kamu boleh sering kembali dan berbagi tempat tidur ini denganku. Lalu apa? Cuma dengar kamu berkicau seperti burung kecil. Berkicau padaku. Tante, aku bekerja dengan baik. Tante, aku bertemu seseorang. Seorang pria yang sangat aku cintai. Kenapa jaga jatuh champion? Bagaimana bisa begitu hebat? Tante, Oak.
Jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku akan merindukanmu. Aku tahu. Harus bekerja dengan baik. Buat bosmu tenang. Dia memberikan hotel ini padamu. Ya. Ayo. Ayo. Yao Hui Hei. Mari lihat hasil kerja ayah. Kebetulan sekali. Oh, lawn car Jaya. Ya, luar biasa. Ya haha. Diberikan padamu. Baik, terima kasih ayah. Begitu lulus, aku langsung dibutuhkan oleh kantor. Lumayan. Pekerjaan akan semakin sibuk dari sekarang. Pasti waktu pulang ke rumah akan semakin sedikit. Aku tahu urusan bisnis lebih penting. Jangan mengecewakan harapan negara padamu. Dan Wenling juga ingin tinggal di kota. Mulai sekarang, di rumah ini. Hanya kamu dan Bibi Cihui yang tersisa. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ayah, aku pikir. Ada APA? Itu hal yang kamu bicarakan denganku waktu itu. Bagaimana percakapanmu dengan bibimu? Apa yang kubicarakan denganmu? Itu yang terjadi antara kamu dan Bibi Vocabulary. Sayangnya, tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Ayah, aku harap kamu punya. Aku yakin Wenling sama sepertiku. Xiao Hui. Menurutmu, apakah ayah pantas untuk Bibi Cihui? Ayah, kamu adalah ayah yang sempurna di mataku. Ulangi lagi. Nyawa Bibi Cihui diselamatkan olehmu. Kamu tidak bisa meminta orang lain membalasmu hanya karena kejadian ini. Ya, maksudku. Jangan pernah mengatakannya lagi di masa depan. Oak. Tapi kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan, kan? Ada gadis yang cocok? Aduh, aku sibuk bekerja. Bagaimana bisa punya waktu untuk urusan ini? Kamu tidak punya waktu untuk mencari. Biarkan Bibi Amei yang mencarikan untukmu. Tidak, ayah. Aku akan mencari sendiri. Aku akan mencarinya sendiri. Kalau mau mencari, harus cepat. Kalau tidak, ayah akan terus menunggumu. Hei ayah. Aku sudah menyiapkan jaringan ini. Tinggal menunggu menemukan Putri Duyung. Aku akan cepat dan keras. Kalau dia menyebar, aku bisa membantunya dengan mudah. Biarkan dia sendiri. Haha. Kamu sedang mencari seseorang? Kurasa ini agak seperti menangkap penjahat. Ayah, aku serius denganmu. Kamu juga bisa mencoba metode ini. Aku tidak bisa melempar jaring ini cukup jauh. Ayah, jangan bilang begitu. Oke, berhenti bicara. Lempar saja jaringmu sendiri. Jangan kasih aku ide buruk. Kamu harus bekerja besok pagi. Tidur lebih awal. Oke, aku akan tidur kalau begitu. Ya, selamat malam, ayah. Selamat malam. Pelankan. Kalau kamu tidak terbiasa tinggal di sini, atau merasa tidak nyaman, pulang saja. Aku kenal Paman Haisen. Ya Hui, kamu sering menjenguk kakakmu. Lihat apa yang dia butuhkan. UPS, kenapa kalian berdua cerewet sekali? Jangan ganggu aku lagi, kalian anak baik. Dia tidak akan tumbuh besar lagi. Oke, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaga diri sendiri. Aha. Pulanglah sering-sering dan lihat keadaannya. Ya. Paman Bai Jiang. Telepon balik. Ya, aku pergi dulu. Ya, ayo pergi. Pulanglah, hati-hati. Jaga baik-baik kakakmu. Jangan khawatir. Hei. Kalau Asyang dan istrinya masih ada, melihat Wenling tumbuh sebesar ini, aku tidak tahu betapa bahagianya mereka. Bukan begitu? Aku penasaran apakah mereka akan setuju dengan yang Wenling lakukan? Hei, burung kecil itu toh harus terbang. Biarkan saja dia terbang. Kamu benar. Anak-anak sudah besar semua. Hanya tinggal kita berdua di sarang ini. Kamu seharusnya tidak terbiasa, kan? Aku akan terbiasa perlahan-lahan. Tahu.
Hey. Hey Wenling. Aku masih harus bekerja. Aku pergi dulu. Untuk kamu, jadilah baik. Kapanpun ada waktu, cuma datang untuk melihatmu. Oke, aku mengerti. Hey bro, bagaimana pendapatmu tentang para wanita di konter itu? Ya. APA, APA, APA. Paman Hiking memberitahuku pagi ini. Biarkan aku membantumu mencari pasangan. Lihat itu. Astaga ayahku. Serius, bisakah kamu berhenti menggodanya? Kapan aku menggodamu? Lihat itu Nona Hong. Cantik dan lincah. Aku pernah ketemu. Hei, hei, ayo pergi. Jangan puasa. Tidak, tidak, tidak. Pagi, Wakil Presiden. Ada penjaga bunga di pagi hari. Apakah ada ketidakpedulian antara urusan publik dan pribadi? Dia adalah saudaraku. Oh, ternyata saudaraku. Wen Liang ini. Oh. Apakah kamu wakil direktur utama yang selalu mengganggunya? Kamu bilang begitu. Bukankah kamu? Jadi jika aku melakukan ini, kamu harus melihat dirimu sendiri dengan baik. Tolong beritahu aku apa yang tidak dilakukan adikku dengan baik. Tanyakan sendiri padanya. Aku bertanya tentang kamu. Jika aku jadi kamu, aku akan mendidik adikku dengan baik. Maaf, Bu. Aku pergi dulu. Apa yang hebat? Kenapa orang ini seperti ini? Hanya kamu yang tahu. Bagaimana kamu bisa terus melakukan ini dengan sikapnya? Kenapa kamu ingin menjadi begitu sembrono? Ketika kamu mundur, mereka maju. Aku hanya ingin dia mundur. Ini urusanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Biar dia tahu suatu hari nanti. Kamu selalu diterima olehku. Semuanya padaku. Sama sekali tidak ada keuntungan. Hei, oke. Aku beritahu kamu. Ada batas untuk toleransi. Jika dia berani mengganggumu lagi, datang saja padaku. Aku di sini untuk membantumu. Kamu dengar? Ya, aku tahu. Lewat sini. Kamar tidur ada di sana. Mau aku antar kamu lihat? Oh, tidak perlu. Meneasi, kamar ini terlalu besar, kan? Ini kamar yang khusus diatur untukmu oleh direktur utama. Tidak, hotel kami hanya punya 10 suite seperti ini. Setiap kamar harus punya manfaat ekonomi terbaik. Aku bisa tinggal di kamar biasa. Nona Lee, aku bersikeras. Aku ingat kamar di lantai 4 lebih kecil. Aku bisa tinggal di sana. Tidak masalah. Haha, bagaimana dengan Bos Ju? Dua lukisan yang dikumpulkan kakekku hampir sama, kan? Ya, mudah digambar. Kakek punya selera yang bagus. Hahaha, aku bicara tentang Bos Ju. Maaf sekali. Aku punya lukisan pemberian nenekku. Aku takut tidak bisa membantumu dengan bisnismu. Mudah dibicarakan. Hal ini, Jiaming sudah memberitahuku. Namun, aku tidak mengerti sedikit. Kamu jelas wakil presiden hotel ini. Haha, kenapa membiarkan seorang gadis kecil mengendalikanmu? Aku harap asbak di koridor. Ada orang yang berpatroli setiap jam. Jaga kebersihannya saat mengganti. Ingat, Ingat. harus beresin dulu. Oak, aku pergi dulu. Permisi, ini. Tanpa persetujuanmu, aku masih bisa mendapatkan lukisan terkenal. Untuk meningkatkan kualitas hotel. Hei Yaya. Ini benar-benar diperlukan. Keindahan budaya. Hei keindahan budaya. Kualitas hotel ini. Bukan tentang dua lukisan berharga ini. Lalu boleh aku tanya, Nona Lee, apa gunanya? Ini tergantung pada kualitas orang yang menjalankan hotel itu sendiri. Budaya tidak bisa mempercantik. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu apa yang ingin aku katakan? Apakah kedua lukisanmu asli? Oh, karya asli. Pasti asli. Hanya orang dengan tingkat budaya rendah baru bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Lalu aku ingin bertanya padamu. Sudahkah kamu meminta perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dua lukisan ini? Nah, menurutmu ini perlu? Wakil Presiden, hotel ini perlu asuransi jiwa. Orang perlu asuransi jiwa. Dua lukisan semahal ini ditempatkan di sini. Bukankah seharusnya diasuransikan? Jika ada yang mencuri atau merusak, apa yang harus dilakukan? Aku beritahu kamu. Aku pikir hotel kami sangat aman. Tidak perlu asuransi sama sekali. Aku pikir itu perlu. Li Wenling, aku beritahu kamu. Jangan gunakan ayahku sebagai pedang Shangfang untuk membunuh orang sembarangan. Dua lukisan ini adalah milik pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Jika kamu memaksa asuransi, aku tidak bisa memencatmu. Aku akan menuntutmu. Lalu coba saja. Aku lakukan apa yang aku katakan. Tunggu saja aku. Hey Tolong, hey. Okay.
Kamu benar-benar menembakku. Manajer Xiao segera beritahu orang di ruang aman. Tingkatkan pengawasan galeri. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa memadamkan kesombonganmu. Hei hei hei. Anak-anak tidak ada di rumah. Hanya berdua yang ini. Ngapain dua orang masak banyak-banyak? Iya, aku udah terbiasa. Hei, terbiasa. Terbiasa dua anak nelpon 637968880. Sudah diakui internasional. Dalam waktu dekat, Tuan Shen akan tur dunia. Dan Cina juga jadi salah satu fokus turnya. Sekarang, mari kita lanjut dengar nyanyian surgawinya. Wenling, sejak kamu datang, aku merasa kualitas hotel secara keseluruhan meningkat banyak. Manajer, kamu terlalu baik. Jujur, aku sangat puas denganmu. Tapi cuma satu hal yang bikin kurang puas. Yaitu kamu nggak tinggal di kamar yang aku sediakan. Aku memilih kamar kecil biasa untuk tinggal. Manajer, ini sudah lebih dari cukup buatku. Tunggu sebentar. Apa kamu yang setujui Nianzu beli dua lukisan ini? Manajer, aku tidak menyetujui. Itu bagus. Berarti dua lukisan ini palsu. Tidak, ini semua asli. Ini dibawa nenek ke wakil presiden. Aduh. Mau apa aja. Dimanjain terus. Anakku jadi manja begini. Aku tanya kamu. Dua lukisan ini sangat berharga. Ada langkah pengamanan nggak? Sudah kukatakan tadi pagi. Ruangan brankas sudah upgrade sistem monitor bagian ini. Ada asuransinya? Kamu bilang ini. Ada asuransi nggak? Intinya, tingkat hunian yang harus ditingkatkan. Aku mau. Selain memberi ke perusahaan asing yang kerjasama dengan Cina. Kecuali beberapa syarat preferensial. Bagaimana menurutmu dua lukisan di lorong kita? Bisa minta wartawan tulis beberapa kata? Hei ayah. Kamu mencuri lukisan nenek. Aku nggak mencuri. Nenek yang memberikannya padaku sendiri. Dia memberikannya padamu. Kamu yang merusaknya seperti ini. Tidak, aku tidak menyanyikannya. Kamu masih bilang tidak. Wenling sudah cerita semuanya padaku. Hei Li Wenling. Kamu lagi menghasut ayahku lagi ya? Aku tidak punya. Aku ini kamu, jangan khawatirkan orang lain. Aku tanya, apakah kata-kata ini sangat berharga? Bilang saja kamu mau memperbaiki citra hotel. Aku masih bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak izinkan orang mencari perusahaan asuransi? Kamu juga bilang tidak mengatakan. Bagaimana ayahku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Jangan alihkan fokus padaku. Nianzu, kamu benar-benar manja. Sejak kecil kamu selalu dapat apa yang kamu mau. Nenek selalu mendukungmu. Kamu satu-satunya darah dagingku. Tapi kamu sangat tidak berbakat. Apa yang kamu ingin lakukan sekarang? Serahkan semua karierku padamu. Kamu sangat mengecewakanku, ayah. Lihat. Ayahku lebih percaya orang luar daripada percaya. Aku benar-benar minum ekstasi. Jangan khawatir. Ayo tampil dengan baik.
Aku yakin manajer umum pasti melihat kamu bekerja keras. Jangan terburu-buru, santai saja. Apa? Orang asuransimu butuh 2 hari untuk sampai. Bisakah kamu meminta mereka datang secepatnya? Terima kasih. Manajer umum, aku sudah menghubungi perusahaan asuransi. Nianzu, anak ini sangat menyebalkan. Dia benar-benar memerasmu? Telepon bar untukku, dan bawakan aku sebotol anggur. Wenling, tolong telepon untukku. Kamu ayah dan anak, kenapa kamu selalu memintaku melakukan hal yang aku anggap salah? Kita ayah dan anak. Anakmu tidak mengizinkanku menggunakan kata-kataku sebagai asuransi. Sekarang kamu minta aku memesan anggur lagi. Aku bilang padamu, aku tidak suka melakukan ini. Manlin, tidakkah kamu merasa terlalu banyak peduli? Jika aku tidak ingin peduli, manajer umum, aku tidak akan memberitahumu. Anakmu tidak akan membiarkanku mengasuransikan lukisan itu. Jika aku tidak ingin peduli, aku hanya akan menelepon dan meminta anggur disajikan. Tapi aku jelas sangat mengerti. Sebuah lukisan berharga. Kamu membutuhkan asuransi untuk dilindungi. Sebagai manajer umum, kamu memberiku pekerjaan. Kamu baik padaku. Aku tidak bisa hanya melihatmu membuang-buang tubuhmu seperti ini. Aku perhatikan kamu sering minum di siang hari. Ini tidak baik untuk tubuh. William, karena kamu tidak mengerti. Kesedihan seperti itu saat kamu bangun. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti kesedihanmu. Tapi bisakah kamu berhenti sedih setelah minum? Bawakan aku sebotol EXO. Manajer umum. Tunggu sebentar. Lupakan saja. Manajer umum. Teh bukan bar. Kamu tidak akan mengerti kesedihan di hatiku. Aku bertanya padamu. Pernahkah kamu mencintai seseorang? Lalu jika suatu hari kamu kehilangan orang yang dicintai, kamu akan mengerti bagaimana perasaanku sekarang. Manajer umum. Aku sangat senang hari ini kamu mendengarkan apa yang kukatakan. Wenling. Meskipun kamu masih muda, tapi kamu tenang. Aku butuh bantuanmu untuk mengurus tempat ini. Manajer umum, kamu harus minum lebih sedikit alkohol mulai sekarang. Anggap saja sebagai syarat pertukaran. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu baik padaku. Aku tidak bisa hanya melihatmu membuang-buang tubuhmu seperti ini. Aku perhatikan kamu sering minum di siang hari. Ini tidak baik.
Tuan Nie, Linda dan yang lainnya menunggumu di bar. Kamu pergi, aku tidak bisa pergi. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Langsung saja bilang aku terlalu sibuk untuk pergi. Oke. Li Wenling, aku beritahu kamu. Jangan pakai ayahku sebagai pedang Shangfang untuk membunuh orang seenaknya. Dua lukisan ini adalah barang pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Kalau kamu paksa asuransi, aku tidak bisa membacamu. Aku akan menuntut kamu. Sangat manja. Dari kecil sampai besar, apapun yang kamu mau, nenek akan jadi pendukungmu. Kamu adalah satu-satunya dukunganku. Kamu sangat tidak kompeten. Kamu tidak nanti. Bagaimana bisa memberikan seluruh kariermu padamu? Kamu sangat mengecewakan aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Maaf tolong. Aku benar-benar sibuk 2 hari ini. Jadi aku menundanya 1 atau 2 hari untuk memberi kamu penilaian. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Di sini. Ini adalah 2 lukisan itu. Hanya 2 gambar ini. Ya, Bayar aku lihat. Adi, wakil presiden. Halo. Siapa yang menyuruhmu mencari orang dari perusahaan asuransi? Diasuransikan. Ayahmu. Berhenti menggunakan topimu untuk menekanku. Aku beritahu kamu. Ini adalah lukisanku. Kalau aku bilang kamu tidak mau asuransi, ya tidak usah. Tuan Lo. Kalian berdua. Apakah kamu yakin lukisan ini asli? Tentu saja. Nah, lihat 2 cap ini. 2 cap ini. Maaf, kita belum pernah bertemu. Gulungan ini terlihat sangat berbeda. Ya, itu tidak terlalu benar. Apa yang terjadi? Kamu yakin lihat dengan jelas? Tidak mungkin salah. Mungkinkah lukisan kita benar-benar sudah dimanipulasi? Oke, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Sudah bilang semuanya. Kamu cuma tidak mau dengar. Wenling, Kakak, ada yang bergerak di tempatmu? Oh, aku lihat cap ini salah. Jadi aku tidak melepasnya. Wenling, kamu punya rekaman CCTV di sini? sudah kamu ikut aku? Kenapa tiba-tiba hilang? Di mana rekaman tadi malam dari jam 12 sampai 2? Aku juga tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi malam dari jam 12 sampai 2. Itu saat lukisan dicuri. Pasti ada yang menghapus rekaman videonya. Yang Ling, kamu tidak merekam apapun saat terima shift? Ya, tapi sudah seperti ini saat aku datang. Ada APA. Manajer umum. Begitu dengar ada kejadian di hotel, langsung buru-buru ke sini. Oh iya. Dua lukisan ITU palsu. Tidak, manajermu. Dua lukisan itu jelas-jelas palsu. Aku sudah tanya nenek Nianzu. Dia bilang sendiri padaku. Benarkah? Oke, maaf sekali. Rekan polisi. Mereka berdua tidak tahu kalau dua lukisan ini palsu. Makanya terjadi kejadian lucu seperti ini. Maaf sekali. Lalu aku ceritakan tentang kaset video ini. Sangat menyesal. Membuat kalian bekerja keras seperti ini. Apakah kami melanggar hukum?
Hah, tidak mungkin. Bagus, Manajer Jiaminai. Bisa tolong antarkan rekan-rekan ini? Oke, tidak perlu. Ini seharusnya kami lakukan. Kameralah. Kenapa orang tua saya memberi saya barang palsu? Jam. Ikut aku ke kantor.